alhamdulillah hari ini kita dalam rangka memperingati Ibu Kartini, ya, saya bersama para wanita-wanita hebat, wanita-wanita Indonesia yang hebat di sini ingin ya menegaskan bahwa perjuangan Ibu kita Kartini itu untuk harkat dan martabat wanita Indonesia itu harus selalu kita jaga. Ya, dimana di era sekarang ini sudah tidak ada lagi perjuangan seperti di zamannya Ibu Kartini, tapi lebih kepada kita harus para wanita Indonesia bersatu menjaga harkat dan martabat sebagai wanita Indonesia. Jadi saya perkenalkan di sini ada wanita-wanita hebat yang kebetulan juga mendukung para wanita Indonesia yang menjadi korban, baik itu korban kekerasan wanita, baik itu korban pelecehan dan juga korban eksploitasi. Di sini sebelah kiri saya ada Ibu Nike Ros, beliau mewakili Sri Kandi Pemuda Pancasila. Ya. Ada Derby Malasari, beliau juga seorang artis, public figure dan juga seorang pengacara wanita. Di sini ada Ibu Noni ya, yang mewakili apa Bu? Nah, Sri Kandi juga. Dan di sini ada kawan kita Kim. Aspri atau apa Mbak Kim? Bukan. Ya, pokoknya wanita-wanita inilah yang semangat memperjuangkan. Di sini ada artis top ibu kota Mbak Tessa Kaunang. Ya, ada Ketua Umum Perempuan Merah Putih Astrid. Ada artis juga teman kita Mbak Ocha. Dan di sini juga ada perwakilan dari sahabat polisi dan teman-teman Perempuan Merah Putih dan teman-teman dari BPKB Banten ya. Saya ingin menyuarakan, kebetulan saya boleh dikatakan 90% klien saya itu wanita. Banyak korban-korban kekerasan juga, baik itu dalam rumah tangga, pelecehan, sehingga saya berpikir di era sudah tahun 2022 ini sudah harusnya tidak ada lagi tuh ya yang namanya kekerasan, pelecehan, eksploitasi. Melihat fenomena yang sedang viral saat ini ya, bahwa ternyata masih banyak oknum-oknum, baik itu oknum yang awam hukum maupun bisa dikatakan oknum yang mengerti hukum, yang dimana kalau menurut kacamata pandang wanita itu jelas mengeksploitasi atau merendahkan atau melecehkan wanita-wanita Indonesia. Agenda ini dapat support juga dari Ibu Ketua ya, DPR. Alhamdulillah agenda ini juga dapat support ya dari Ibu Dewi Bambang Susatyo, Ibu Ketua MPR RI. Beliau menyampaikan permohonan maaf nggak bisa hadir karena beliau mendampingi Pak Bambang hari ini sore ini. Dan juga banyak ibu-ibu lainnya dan public figure lainnya yang mendukung bahwa yuk dalam rangka memperingati Hari Kartini kita suarakan stop kekerasan terhadap wanita, stop pelecehan terhadap wanita, dan stop eksploitasi wanita terhadap sesuatu yang berbau sosial. Pesan moral dari Ibu Bambang sendiri apa, Bang? Kemarin disampaikan bahwa ya sudah miris ya, lihat banyak beredar di sosial media, entah melalui aplikasi-aplikasi di mana banyak sekali terkesan itu vulgar dan melecehkan pihak-pihak wanita. Jadi mungkin di sini teman-teman semua yang hadir entah mempunyai pengalaman yang sama ataupun ingin menyampaikan kepada seluruh wanita Indonesia, nggak usah takut ketika mendapati atau mengalami ya baik itu kekerasan, pelecehan maupun juga eksploitasi dirinya. Oke. Nah, ini
kegelisahan seperti apa sih, kayak apakah ada seorang artis atau public atau juga kayak menjatuhkan seorang profesi seorang lawyer, itu gimana sih menurut Kang Yeri sama Bang Sion, terus juga Kapesa dan Mbak Kim dan juga biar sebagai seorang artis kayak perempuan gimana melihatnya kan public figure di TV atau gimana Bang? Siapa dulu? Oke. Ya. Oke, saya di sini sebagai public figure dan ketua Sri Kandi juga Laskar Merah Putih. Sebenarnya gini, kita para wanita ini sudah sangat resah gitu ya. Melihat saat ini kok akhirnya kemarin dibilang undang-undang pornografi, tapi sekarang pornografi itu kayaknya udah tidak diindahkan lagi karena udah terang-terangan langsung dan itu dilakukan oleh oknum. Ya mungkin kita bisa lihat orang yang punya nama mencontohkan hal-hal yang sebetulnya sangat meresahkan. Karena apa? Saat ini kan gadget udah canggih banget ya, dan perkembangan anak-anak zaman sekarang udah, orang tua udah dilupakan ya kan, mereka lebih cinta dengan gadget gitu daripada orang tuanya. Nah, seharusnya kita sebagai public figure, apalagi seorang pengacara, harusnya mencontohkan hal-hal yang baik dan tidak berbau pornografi. Nah, yang sangat meresahkan ini adalah ada oknum yang saat ini makin membanggakan dirinya dan melecehkan para wanita. Nah, sayangnya wanita-wanita di sini tuh sangat senang sekali gitu, malah seperti atraksi gitu ya, makin berlomba-lomba bahkan di TikTok ya kan, melakukan porno-porno ya kan, dan itu di like orang banyak. Nah, kalau kita sebagai para wanita saat ini, akhirnya lama-lama harkat martabat wanita tuh jadi rendah, seolah-olah wanita itu gampang dibeli. Dan ini kan tidak boleh karena ada pasal undang-undangnya melecehkan, pasal 289 pelecehan ya kan, pencabulan. Wanita dipegang-pegang, dipeluk-peluk, dicium-cium, dimasukin TikTok. Ini kan akhirnya nanti mencontohkan para laki-laki menjadi buaya darat. Ya kan, ini kan tidak bisa dibiarkan. Makanya mungkin kita sebagai para wanita di sini pengen menyuarakan isi hati kita masing-masing gitu, dan kita mengimbau kepada Kapolri juga untuk segera ya kan menindaklanjuti aksi-aksi apalagi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin punya nama melakukan pornografi, vulgar, ini harus di stop gitu. Dan untuk para kaum wanita juga jangan takut untuk melaporkan ketika ada pelecehan, maupun itu dari oknum orang terkenal ataupun tidak terkenal, apapun wanita dilindungi haknya gitu. Dan kita jangan pernah malu untuk langsung segera menindaklanjuti pelecehan itu, langsung menghubungi pihak kepolisian. Nah, mungkin di sini kita ada juga yang mau berbicara juga ya, selain saya mungkin ya, mewakili ibu-ibu. Ya, mewakili kaum ibu. Ya, terima kasih. Ya. Intinya mungkin begini, perempuan diciptakan dengan sangat sempurna dan sangat hebat, tapi kalau perempuan itu sendiri dieksploitasi, diperlakukan tidak sempurna, kayaknya harkat martabatnya itu jadi berubah gitu. Nggak bisa didiamkan seperti itu aja, apalagi kadang-kadang di medsos, kadang-kadang di tempat umum dilakukan sama orang yang berpendidikan tinggi, akhirnya menjadi contoh untuk anak-anak muda yang sekarang ya mohon maaf ya, ada begal, ada ini, ada itu kan. Itu kan contoh yang dari nyata dari medsos awalnya. Jadi intinya mungkin ayolah kita bersuara, lindungi anak-anak perempuan kita, lindungi perempuan-perempuan Indonesia. Saya yakin perempuan Indonesia itu pada hebat dengan mengeksplor kemampuan dan talenta yang dia punya, nggak harus dieksploitasi dengan ya mohon maaf, dan melihat di medsos itu miris gitu. Saya masih punya anak gadis satu, jangan sampai anak saya kejadian kayak gitu ya gitu. Kadang-kadang mau kayak gitu enak deh, kayaknya dapat duitnya gede. Nah itu kan jadi apa ya, jadi kita sebagai seorang ibu itu nggak akan membiarkan anak-anak kita terjadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya himbauan dari kita